Oke, selamat siang untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Suci Prisnoiri, SPD MPD, dan Asisten Laboratorium Kak Adinda Nur Anissa, dan Kak Khairunisa Nabila. Nah, di sini kami kelompok 6 akan membahas tentang analisis regresi berganda yang beranggotakan Lisa Aryani, Nurul Hidayah Semiring, Irindara Otavianta, Ari Gidonto Semiring, dan Robi Rahmatullah. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari analisis regresi berganda. Pengertiannya adalah regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel atau variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Regresi linear berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio atau kuantitatif atau numerik. Sedangkan variabel bebas pada umumnya juga berskala data interval atau rasio. Namun ada juga regresi linear di mana variabel bebas menggunakan skala data nominal atau ordinal, yang lebih lazim disebut dengan istilah data dummy. Maka regresi linear yang seperti itu disebut dengan istilah regresi linear dengan variabel dummy. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan AB1X1 tambah B2X1X2 tambah sampai dengan BNXN. Dengan Y sama dengan variabel terikat, X1 sama dengan variabel bebas pertama, X2 sama dengan variabel bebas kedua. Selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur kerja yang akan dijelaskan oleh Lisa Aryani. Untuk teman saya Lisa Aryani, silakan dijelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur atau langkah-langkah dari analisis regresi berganda. Nah, pada variable view kita mengisi properti variable view, di mana di name yang pertama kita mengisi dengan usia, yang kedua yaitu pengalaman, dan yang ketiga yaitu income. Nah, pada desimal kita membuat 0, dan measure-nya kita buat nominal. Nah, setelah mengisi properti variable view, kita masuk ke data view untuk menginput data yang akan Nah, setelah data sudah diinput, kemudian mengklik analyze, regression, dan linear. Sampai muncul kotak linear regression. Selanjutnya variabel income dipindahkan ke kotak dependent, dan variabel pengalaman dipindahkan ke kotak independent S. Dan pastikan bahwa metodenya yaitu enter. Selanjutnya, mengklik statistik dengan memilih estimate, model fit, collinearity, diagnostik, dan Durbin dan Watson. Kemudian mengklik continue, lalu mengklik plots. Nah, pada plots ini, standar dz residual receipt dipindahkan ke dalam kotak Y, dan standar dz predicted value spread ke dalam kotak X. Kemudian mengklik normal probability plot. Selanjutnya mengklik continue, kemudian mengklik OK.
sehingga muncul hasil output dari analisis regresi berganda. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai prosedur atau langkah-langkah dari analisis regresi berganda. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Lisa Aryani yang telah menjelaskan tentang prosedur kerja ini. Dan selanjutnya untuk pembacaan output akan dijelaskan oleh Nurul Hidayah Semiring. Kepada Nurul Hidayah Semiring saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan output variabel enter remove. Yang pertama itu, tabel tersebut diperlihatkan bahwa variabel yang kita masukkan yaitu pengalaman dan tidak terdapat variabel yang dikeluarkan atau remove karena metode yang kita gunakan yaitu metode enter. Nah, yang kedua itu model summary. Tabel model summary menampilkan nilai R atau koefisien kolerasi sebesar 0,716, sedangkan koefisien kolerasi ganda R atau multiple R sebesar 0,517, merupakan indeks determinan atau persentase pengaruh X terhadap Y. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa 51,7% nilai pengalaman, sedangkan sisanya 49,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Yang ketiga itu tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA dapat dijelaskan bahwa nilai F sebesar 9,620 dengan tingkat signifikan sebesar 0,13 menunjukkan bahwa ada pengaruh dari variabel X terhadap Y. Atau 0,013 lebih besar dari 0,05 berarti model regresi signifikan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Hidayah Semiring atas pembacaan output yang pertama ini. Dan untuk pembacaan output yang kedua ini akan dibahas oleh Robi Rahmatullah. Kepada Robi Rahmatullah saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel koefisien dan tabel collinearity diagnostik. Yang pertama itu ada tabel koefisien. Jadi tabel koefisien ini adalah tabel yang digunakan untuk menjelaskan ataupun merumuskan persamaan regresi. Nah, berdasarkan tabel koefisien ini kita peroleh dari persamaannya kita peroleh dari understand zip koefisien, yaitu pada nilai B-nya, yaitu di mana rumusnya itu Y sama dengan A ditambah BX. Dengan A adalah nilai konstannya, nilai konstan untuk B yaitu 19.756,383 dan B-nya adalah nilai pengalaman untuk nilai B yaitu 3.752,660. Nah, jadi persamaan regresinya kita peroleh yaitu Y sama dengan 19.756,383 ditambah 3.752,660 X. Nah, kemudian ada juga standar error-nya. Standar error itu adalah kita peroleh untuk konstan yaitu 3.928,954. Atau bisa kita bulatkan menjadi 39.229. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan standar koefisien yaitu beta yang digunakan sebagai patokan standarisasi dari hasil tabel koefisien ini. Kita peroleh nilai beta dari standar DZ koefisien ini adalah 0,719. Nah, berdasarkan pengertian bahwa jika semakin mendekati 0, maka hubungan antara variabel dependen dengan independen
itu semakin lemah. Nah, kalau kita lihat di sini dia itu berada di antara 0,719, berarti dia kategori cukup kuat. Nah, sedangkan nilai T itu digunakan untuk menguji tingkat signifikannya. Nilai signifikan, kemudian ada nilai signifikasi yaitu 0,113. Nilai signifikasi berarti nilai besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi berdasarkan pengujian, jika tingkat signifikasi itu adalah 0,13 yang berarti 13%, maka dengan kata lain nilai kepercayaan ini adalah 13%. Sedangkan di tabel berikutnya ada namanya dengan culinary statistik dengan toleransi adalah 1,000 dan PIF-nya adalah 1,00. Nah, dari variabel yang jika variabel disebut dengan multikolinialitas dapat dilihat jika nilai toleransinya itu lebih kecil dari 0,1. Nah, di sini kita lihat nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1 yaitu 1. Maka syarat yang pertama tidak terpenuhi. Sedangkan nilai PIF itu adalah 1,000. Syarat yang kedua itu jika nilai PIF itu harus kurang dari 10. Nah, syarat kedua terpenuhi yaitu nilai PIF-nya yaitu 1. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini terjadinya multikolinialitas antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya ada tabel collinearity diagnostic. Tabel collinearity tabel ini digunakan untuk menjelaskan hasil uji regresi linear, di mana bisa kita perhatikan juga bahwa untuk pengambilan kesimpulannya itu dari nilai eigenvalue dan condition index, di mana jika nilai eigenvalue itu lebih dari 0,01 dan atau condition index kurang dari 30, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa gejala tersebut multikolinialitas terjadi di dalam regresi, di dalam model regresi tersebut. Nah, berdasarkan tabel kita peroleh nilai eigenvalue itu yaitu 0,160. Artinya lebih besar dari 0,01. Nah, syarat pertama itu sudah terpenuhi. Sedangkan syarat kedua itu condition index-nya yaitu 3,389, lebih kecil dari 30. Berarti dengan syarat bahwa antara salah satu dari dua syarat itu menyatakan bahwa jika terpenuhi salah satunya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai bahwa gejala multikolinialitas terjadi di dalam model regresi. Sedangkan di tabel kolom berikutnya ada namanya variance properties, yang berarti di mana ada konstannya itu 0,08 untuk yang pertama, yang kedua itu ada 0,92. Sedangkan untuk pengalamannya itu 0,08 dan untuk yang keduanya 0,92. Sekian dari saya dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dan sebelumnya saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Terima kasih kepada Robi Rahmatullah yang telah menjelaskan PowerPoint yang kedua ini. Selanjutnya untuk PowerPoint yang ketiga dan yang terakhir ini akan dibahas oleh Irindara. Kepada Irindara saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Irin akan membacakan output yang selanjutnya. Di sini terdapat tabel residual statistik.
Dari tabel residual statistik terdapat nilai yang diprediksi atau predicted value dengan nilai predictive value, yaitu ada nilai minimum, yaitu nilai terkecil ada 19.756,38, nilai maksimum, yaitu nilai yang terbesar, yaitu 38.519,64, nilai min atau nilai rata-rata, yaitu 29.990,91, kemudian ada nilai standard deviation, ada 6.038, atau jumlah data nilai 1038, nilai minnya 0,000, nilai standard deviation-nya 6.710,627, nilai n-nya yaitu ada 11. Kemudian ada standard predicted value, ada nilai minimumnya min 1,475, nilai maksimum 1,229, nilai minnya ada 0,000, nilai standard deviation-nya ada 1,000, nilai n atau jumlah data yang valid ada 11. Kemudian ada nilai standar residual, yaitu ada min 1,204, kemudian ada nilai maksimumnya ada 1,843, kemudian ada nilai min atau nilai rata-ratanya ada 0,000, kemudian ada nilai standard deviation-nya ada 0,949, kemudian ada nilai n atau jumlah data yang valid yaitu 11. Kemudian di sini terdapat grafik chart. Dari chart normal p-plot of regression standard residual, jika residual berdistribusi normal, maka nilai sebaran data akan terletak pada sekitar garis lurus. Kurva tersebut menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kemudian ada grafik scatter plot. Dari grafik scatter plot tersebut terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada metode model ini. Yang dimaksud dengan heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terdapat heteroskedastisitas. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Irindara atas penjelasan hasil output-nya yang terakhir ini. Maka berakhir jugalah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian telah menjelaskan bagian-bagiannya. Dan jika kami ada salah kata, kami mohon maaf atas penjelasan kami. Sekian dulu presentasi kami. Sekian dan terima kasih.